wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siti Marhamatul. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai penggunaan aplikasi pembelajaran yang pada masa pandemi ini telah memberikan kemudahan bagi kita, baik siswa maupun guru, untuk tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Dengan perkembangan teknologi yang ada, kegiatan belajar mengajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, namun dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang dapat kita akses dimanapun dan kapanpun. Nah, berikut saya akan menampilkan penggunaan salah satu aplikasi pembelajaran, yaitu Edmodo, yang dapat digunakan guru untuk berinteraksi dengan siswa maupun memberikan materi pelajaran bagi siswa. Yuk langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat akun dulu dengan mengklik www.edmodo.com. Saya daftar lewat Android. Berikut tampilan awalnya. Kita pilih yang sign up for a free account karena kita akan membuat akun baru. Di sini ada 3 pilihan, teacher account, student account, ataupun parent account. Nah, karena saya ingin membuat tutorial untuk guru, jadi kita pilih teacher account. Kita klik. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan alamat email dan sandi. Kita masukkan alamat email kita. Setelah memasukkan alamat email dan sandi, kita langsung klik buat akun Anda. Langsung. Nah, kita harus memasukkan username dulu, nama depan dan nama belakang. Berikutnya, buat atau atur kelas. Nah, kita masukkan nama kelas kita, ekonomi asik ya. Kita pilih kategori mata pelajaran kita. Ini nanti bisa diganti untuk nama dan yang lainnya, ini bisa diganti. Ekonomi kelas 12. Berikutnya kita pilih warna suka hati aja. Ya, kita skip, kita silang. Nah, setelah itu beginilah tampilan awal setelah kita membuat akun. Selanjutnya kita beralih dengan menggunakan laptop ya. Nah, sebelumnya kita klik dulu www.edmodo.com. Nah, seperti ini tampilannya dengan menggunakan laptop. Nah, karena sebelumnya kita sudah mendaftarkan sebagai guru dan sudah memiliki akun, langsung kita masuk saja ke sini. Kita masukkan alamat email yang sudah kita daftarkan sebelumnya dan juga kata sandi. Nah, langsung klik masuk. Nah, ini halaman utamanya. Setelah kita login, kita akan disajikan tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan depan ya, home atau beranda biasanya. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada profil kita. Kita bisa klik. Di sini kita bisa mengatur informasi tentang kita, baik itu foto profil ataupun biodata, serta informasi-informasi yang lain di sini. Kita skip saja, kita kembali ke home atau beranda. Selanjutnya kita masuk ke kelas saya. Nah, sebelumnya pas waktu pendaftaran tadi saya menggunakan nama kelas ekonomi asik ya, tapi kita bisa ganti di sini. Saya ganti menjadi ekonomi 10. Kalaupun kita ingin membuat kelas lagi, kita tinggal klik saja ini titik 3 di atas, lalu buat kelas. Nah, kita dapat membuat kelas baru dengan membuat nama kelas dan juga deskripsi dan pilihan-pilihan yang ada di bawahnya ini. Lalu di sini juga terdapat grup saya. Kita bisa membuat grup untuk saling berbagi materi ataupun berkolaborasi dengan pendidik yang lain. Nah, di sini nanti kita bisa bikin grup ya. Selanjutnya kita beralih di bagian tengah sini.
masih di menu Home. Nah, di bagian tengah sini terdapat tempat untuk kita membuat status atau berbagi informasi. Misalnya kita buat status saja ya. Nah, kita bisa pilih kita akan membagikan ke setiap guru di Edmodo atau hanya orang-orang yang terkoneksi dengan kita. Kita juga bisa menyisipkan gambar atau berkas atau tambah dari perpustakaan yang kita miliki. Misalnya kita post ya. Nah, status yang kita bagikan tadi akan masuk ke tampilan bawah ini tadi, bawahnya. Ini menampilkan status yang kita buat atau tugas ataupun kuis yang kita pernah buat akan tercantum di sini. Dan juga status dari pengguna-pengguna lain akan muncul di sebelah sini. Selanjutnya kita beralih ke kelas, menu kelas. Kita klik. Nah, di sini saya baru memiliki satu kelas dan kita bisa buat lagi kelas yang kita inginkan. Ataupun kita ingin mengganti nama yang tadi, kita bisa masuk ke kelasnya. Lalu klik 3 ini, kita bisa klik pengaturan lanjutan untuk mengganti kelas di sini ya. Kita bisa ganti informasi kelas ataupun yang lain di sini. Nah, di sini juga ada kode kelas. Kode ini berfungsi untuk calon siswa yang ingin masuk ke kelas kita harus mencantumkan kode kelas ini. Kita juga bisa berbagi materi ataupun memulai diskusi dengan menu di sini. Tempat di sini ya, tempat yang bisa kita masukkan materi kita. Ataupun kita bisa memberi kabar di sini sesuai keinginan saja. Nah, di sebelah kanan sini terdapat pengingat apa yang telah jatuh tempo ya, kita memiliki, nah ditugaskan sini. Nah, sebelumnya saya membuat satu kuis sebelumnya. Nah, lanjut. Di sini juga terdapat kemajuan. Kemajuan ini adalah kemajuan dari siswa kita. Nah, ini yang nilai atau progres siswa kita bisa kita ekspor. Di sini nanti. Selanjutnya kita ke Discover. Nah, di sini. Di sini terdapat video maupun referensi belajar yang bisa kita akses. Sudah, skip saja, lanjut ke perpustakaan. Nah, di sini terdapat perpustakaan, yaitu terdapat folder ya. Folder di mana kita menyimpan tugas ataupun soal kuis di sini. Jadi kita tidak perlu membuka langsung dari file kita di laptop, tapi kita bisa membuka dari perpustakaan. Namun kita sebelumnya harus upload dulu materi ke perpustakaan kita. Selanjutnya menu pesan. Di sini terdapat tempat untuk berkirim pesan dengan siswa maupun guru yang lain secara personal ya. Jadi semacam inbox gitu, kotak inbox. Nah, lanjut. Nah, sebelah sini ada tombol lonceng notifikasi ya. Nah, di sini akan menampilkan
aktivitas yang kita lakukan ataupun siswa kita lakukan. Misalnya pemberitahuan mengenai anggota baru yang masuk ke kelas kita. Selanjutnya, kita akan membuat tugas atau kuis dan kuis ya. Kita klik kelas saya. Di sini ada icon plus yang berwarna biru. Kita klik buat tugas. Di sini kita bisa masukkan judul tugas kita. Kita masukkan juga instruksinya. Buatlah rangkuman berdasarkan materi yang diberikan. Kita lampirkan file. Kita klik file yang kita inginkan. Kita menunggu sebentar. Yap. Kita klik tugaskan. Di sini kita bisa mengatur jatuh tempo, kapan batas akhir tugas kita. Misalkan Rabu ya, pukul 11.59. Di sini ada pilihan log after due date, di mana jika kita mencentang, maka siswa tidak bisa mengakses tugas jika melebihi batas waktu yang ditentukan. Nah, di sini juga ada pilihan dijadwalkan untuk nanti. Kita bisa men-setting apakah tugas yang baru saja kita buat ini langsung dikirim atau menunggu tanggalnya. Misal jadwalnya besok, kita bisa klik yang ini ya. Jadi tugas akan keluar, akan di-upload otomatis pada hari yang ditentukan. Tidak harus saat ini juga, tapi saya memilih untuk langsung saja tugaskan ya. Nah, di sini akan muncul tugas yang baru saja kita buat ya. Nah, di sini ada pengingat apa yang telah jatuh tempo. Di sini ada tugas yang baru saja kita buat di sini ya. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat kuis, kita kembali klik icon plus, buat kuis. Lalu kita tulis judulnya. Lalu instruksinya. Lalu ke pertanyaan kuis, kita bisa memilih model soalnya. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan soal. Kita tinggal copy paste saja. Nah, di sini kita bisa mengatur jawaban yang benar dengan menandai titik hitam ini ya. Nah, berdasarkan soalnya, ini jawabannya yang benar itu adalah jawaban yang salah ya. Jadi, kita pindah tanda hitam ini ke jawaban yang salah. Kita berikan poinnya 20. Lalu tambah pertanyaan. Di sini klik. Pertanyaan selanjutnya, modelnya pilihan ganda. Sama, kita ambil dari pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan. Nah, di sini kita masukkan pilihan jawabannya, kita masukkan dulu ya. Lalu jika kita ingin memasukkan pilihan jawaban yang lainnya, kita tinggal klik masukkan jawaban. Nah, jangan lupa untuk menambahkan poinnya ya. Tambahkan lagi. Tambah pertanyaan baru. Pertanyaan selanjutnya yaitu jawaban singkat. Ini seperti esai gitu ya. Kita misalnya sebutkan
Nah, kita beri penilaiannya 20 juga. Klik tambahkan lagi. Selanjutnya, isi bagian yang rumpang atau kosong. Nah, di sini ada petunjuk, yaitu gunakan underscore untuk menentukan letak bagian kosong yang akan muncul pada teks di bawah ini. Kita sudah menyiapkan ini ya, yang ini ya. Nah, kita kasih underscore. Nah, di sini nanti terdapat kalimat rumpangnya di sini ya. Di sini siswa harus melengkapi jawabannya dengan menyantumkan underscore sebagai jawabannya di sini. Kalimat yang rumpang ya. 20. Ya. Kita tambah satu pertanyaan lagi. Menjodohkan. Nah, ini kita pasangkan bareng substitusi ya. Nah, di sini ada masing-masing jawaban memiliki pasangan ya. Kita klik jawaban yang benar ini ya, masing-masing dengan pasangannya masing-masing maksud saya. Pasangkanlah barang substitusi. Kita ambil contoh pensil dengan ballpoint. Lalu kita bikin contoh lagi, minyak goreng bisa dengan margarin. Lalu ada sepeda dengan sepeda motor. Udah, kita tambahkan poinnya. Kita sudah memiliki 5 soal yang masing-masing nilainya 20, jadi sudah pas ya. Nah, di sini sudah kita cek dulu. Tugaskan. Nah, ini pemberitahuan bahwa kuis yang baru saja di-upload tadi berhasil. Oke. Nah, sama seperti penugasan tadi, kuis akan muncul di kelas ya. Di sini tampilan kelasnya. Cukup mudah bukan untuk membuat tugas dan juga kuis di akun Edmodo. Nah, platform pendidikan seperti ini sangat membantu sekali di masa pandemi karena kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Yang terpenting adalah koneksi internet ya. Nah, demikian kurang lebih penggunaan aplikasi Edmodo bagi guru. Terima kasih telah menonton video ini, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.